Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran ada 7 surat yang diawali dengan 2 suku kata, 2 huruf maksud saya. Kalau Al-Baqarah kan 3 huruf tuh, alif lam mim kan, alif lam mim. Kalau surat Maryam 5 huruf, kaf ha ya ain shad. Tapi kata Rasulullah ada surah 7 jumlahnya yang diawali dengan 2 huruf, ya, itu ha dan mim. Ha mim. Para ulama menyebutnya Al-Hawamimu, ya, untuk 7 surat ini, surat Al-Hawamimu, 7 surat yang diawali dengan huruf ha dan mim. Surat apa saja? Mulai dari surat 40 tuh, Al-Mu'min. Kalau versi Indonesia Al-Mu'min, kalau Bapak pakai mushaf Arab tuh dia Al-Ghafir, ya. Jadi Al-Mu'min Al-Ghafir sama versi aja. Indonesia Al-Mu'min beda dengan Al-Mu'minun. Surat 40 Al-Mu'min atau Al-Ghafir. Yang kedua surat Fussilat. Yang ketiga surat Asy-Syura, ya. Yang keempat surat Az-Zukhruf. Yang kelima surat Ad-Dukhan. Yang keenam surat Al-Jasiyah. Yang ketujuh surat Al-Ahqaf. Ketujuh surat ini, ya, diawali dengan 2 huruf, ha mim. Para sahabat bertanya, ini kok surat ada 7, ya, ada nggak kaitannya dengan neraka yang jumlah pintunya juga 7, ya, pintu neraka itu 7 Pak, ya, ada Hawiyah, ada Jahim, apa gitu, ada Lazo, ada Hutomah, ada Sa'ir, ada Jahannam, ada 7, ya. Ternyata ada Pak. Rasulullah cerita dalam kumpulan hadis Imam Al-Baihaqi itu, berasal dari sahabat Nabi bernama Khalil bin Murrah. Kata beliau, Rasul berkata, Al-Hawamimu sab'un, ya, wa abwaabun nari sab'un. Ada 7 surat yang berawalan hamim, dan ada 7 pintu neraka. Lalu harus sebutkan apa sih istimewanya Rasulullah? Lalu harus jawab, yaji'u kulla hamimin minha, ya, yaqifu alal babi min hadhil abwab, ya. Kalau kita misalnya bisa membaca salah satu surat Hamim itu yang 7 tadi itu, ya, kata Rasulullah, maka dia akan menghalangi atau berdiam di pintu neraka, salah satu pintu neraka. Kalau kita baca satu saja tuh, ya, Hamim itu, maka dia akan menghalangi pintu neraka sehingga kita nggak bisa masuk, ya. Lalu kata Rasul bilang, wa yaqulu, lalu surat Hamim itu berkata, Allahumma la tudkhilu hadzal bab, ya, man yu'minu bi wa yaqra'uni. Nah, itu kata Rasul begitu. Quran yang kita baca itu surat Hamim itu salah satu itu, dia ngomong kepada Allah, ya Rabb, janganlah engkau masukkan orang ini, ya, ke dalam pintu neraka itu, karena dia sudah percaya dengan surah ini dari Al-Quran ini dan adalah kalimat-Mu. Orang yang percaya di Quran, apalagi surat Hamim tadi, dia percaya, kemudian juga membacanya, maka kata Rasulullah SAW, maka dia dilarang untuk masuk ke salah satu pintu neraka. Bayangkan kalau kita bisa baca satu, apalagi hafal, cakep lah gitu, ya. Kalau 7 kita baca, selalu baca,
maka 7 pintu neraka itu akan tertutup rapat bagi orang yang membacanya. Karena ke-7 surat tadi akan menghalang-halangi kita. Iya kita kan sandarannya cuma hadis dan ayat Al-Quran, nggak ada sumber lain yang bisa meyakinkan kita, hanya hadis. Kalau kita tidak percaya, itu kan cuma fiksi, ya sudah, nggak ada cara lain. Ya. Nggak bisa direkayasa tuh. Wahyu apa rokyu nggak akan mungkin. Ya. Harus dengan hadis baru kita percaya. Hadis ini hadis yang bisa ditemukan di kitab Sunan Al-Baihaqi, sahih. Nah, jadi baca Quran itu Pak, terutama 7 surat tadi tuh yang awal katanya Hamim, baca itu, sering-sering baca, kan dia kan menghalangi kita pintu neraka. Bayangkan Pak, kan kita sudah minta tuh, ya Allah, waqina azabannar, doa sapu jagat, kita minta waqina azabannar, jauhkanlah saya dari api neraka. Berdoa boleh, tapi tambah lagi dengan bacaan agar neraka itu ditutup, ya. Kalau cerita pahala jangan tanyalah. Baca Quran ini pahalanya banyak Pak, ya. Bahkan bukan dihitung per surat, per huruf. Baca Quran ganjarannya per huruf, bukan per kata, bukan per ayat, bukan per surat, tapi per huruf kalau bicara ganjaran, ya. Jadi satu huruf itu Allah ganjar 10 kali lipat ganjarannya, bukan per kata, ya. Per huruf. Walaqulu alif lam mim harf. Jangan kau sebut bahwa alif lam itu huruf, bukan. Tetapi walakin alfun harfun, lamun harfun, wa hamimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya apa? Dia 3 huruf, 30 derajat kita diberikan Allah Subhanahu wa taala cuma baca alif lam mim atau hamim. Hamim untuk ganjaran itu 20. Belum ayat-ayat yang lain. Jadi ganjarannya besar. Apa cuma itu hikmah kita membaca hamim? Dalam hadis yang lain, ya, Abu Hurairah cerita tentang ucapan Rasulullah. Kata beliau dalam hadis Imam At-Tirmizi, kata beliau, Rasul berkata, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin, ya, asbaha yastaghfiru bihi, ya, al-sab'una wa alfun malakin. Ya, riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Abu Hurairah, Rasul berkata, siapa saja, ya, tua, muda, laki, perempuan, ya, kalau baca surat Hamim ad-Dukhan itu surat ayat berapa? 45 ya, 45-an. Dibaca itu di malam hari, satu surah apal tuh, ya. Maka pagi harinya kata Rasulullah ada 70.000 malaikat mendoakan kita agar Allah ampuni dosa kita, Pak. Bayangkan 70.000 malaikat yang tanpa dosa, yang selalu taat pada Allah, dia mendoakan kita. Bapak datang ke kiai ulama terkenal kata di Indonesia, datang turunan Arab atau siapapun, minta doakan. Gak ada bisa ngalahin tentang doanya malaikat. Karena malaikat itu yang dimaksum. Dia tidak pernah berdosa, tidak pernah salah, taat pada Allah, ada jauh lebih makbul. Kalau ustaz macam saya kadang-kadang berdusta, ya. Kadang-kadang suka masih maksiat, ya. Artinya apa? Tingkat dikabulkannya lebih kecil dibandingkan doa malaikat. Tapi malaikat mendoakan kita tuh, ya, agar kita diampuni, agar kita dirahmati. Jadi doa malaikat kepada kita tuh, Allah marhamhu waghfir lahu. Ya Allah, rahmati bapak ini. Ya Allah, ampuni bapak ini. Itu 70.000 malaikat, Pak. Allah baca hadis ini, Pak, senang, ya. Jadi Allah nih, Rasulullah bukan memberikan katakanlah PHP, ya, harapan palsu, bukan. Kita, Pak, dengar berita nanti tahun 2025 mau dikasih santunan tuh 1.250.000 tuh, ya. Setiap warga yang usianya 60 tahun ke atas tuh, ya. Kan kalau anak muda, anak sekolah dikasih makan siang gratis. Untuk yang 60 tahun ke atas dikasih uang pengganti makan tuh. Berapa?
1.250.000 per bulan. Itu aja tuh baru berita kita senang. Sekalipun mungkin hoax, mungkin salah informasinya, boleh jadi begitu. Tapi baru sekedar informasi begitu kita senang, ya. Dengan berita tuh akan mendapatkan santunan dari pemerintah tuh, kita senang, ya. Sekalipun mungkin PHP, harapan palsu, ya, boleh jadi begitu. Atau hoax, nggak apa-apa, menyenangkan rakyat. Nah itu bagus juga berita-berita kayak gitu tuh. Sekarang ada berita dari Allah dan Rasulnya tentang orang yang akan mendapatkan kenikmatan, ya. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka, tapi masuk ke dalam surga, bahkan dikasih rahmat. Apa rahmat itu? Rizki berupa ketenangan, ketentraman, kenikmatan, ya, kebahagiaan, kesuksesan, itu rahmat, ya. Allah berikan itu. Oleh sebab kita baca surah Hamim, ya, yang 7 tadi tuh, baca itu, ya, salah satu boleh, ya. Saya biasa baca Tuhan, misalnya itu, baca itu. Dan hadis lain, man qara'a Dukhan fi lailatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang baca Dukhan pada malam hari, maka seluruh dosanya yang lalu diampuni, Pak. Coba, dosa kita yang lalu itu diampuni semua. Kita malam baca surat Ad-Dukhan, ya. Allah ampuni semua dosa kita. Di samping Allah berikan doa dari para malaikat, tapi Allah juga mengampuni dosa kita. Kan senang tuh, ya. Itu berita bagus bagi kita, Pak. Jadi kalau kita baca Quran ini banyak hikmah, ya. Bahkan kata Anas bin Malik, kalau kita baca kulhu tuh 3 kali, itu sama pahalanya sama dengan baca satu Quran, ya. Kita baca 3 kali kulhu, Al-Ikhlas tuh, itu sama dengan baca Quran pahalanya tuh. Coba, besarnya ganjar yang Allah berikan pada kita. Ketika kita baca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun tuh, itu 1/4 pahala kita baca Quran. Artinya apa? Kalau kita baca 4 kali Al-Kafirun itu sama pahalanya dengan baca Quran penuh tuh. Kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca Quran itu tahu, oh ini pahalanya seperti ini. Kalau Bapak baca Iza zulzilatil ardu zilzal, surat Al-Zilzalah itu, imam suka baca itu, ya. Itu ganjarannya separuh daripada kita baca Al-Quran penuh. Berarti kita baca 2 kali. Rakaat pertama baca Al-Zilzalah, rakaat kedua baca Al-Zilzalah. Boleh nggak? Boleh. Itu pahalanya kita baca pahalanya satu Quran penuh, ya. Kalau Bapak baca Fatihah tuh, Fatihah nih, ya, itu pahalanya sama dengan 2/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca Fatihah 1, Qul 1, itu pahalanya 1 Quran. Dulu sahabat Nabi datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ajarkan kepada kami semua amalan yang pahalanya besar. Lalu Rasul cerita, adakah di antara kalian yang sanggup membaca Quran satu malam itu 1000 ayat? Ada nggak? Ditanya oleh Rasul. Sahabat semuanya geleng-geleng, ya Rasulullah, nggak sanggup saya baca Quran 1000 ayat satu malam tuh, ya. 1000 ayat, 1000 ayat itu mungkin sekitar rata-rata 10 surah lah, ya. Kalau yang 100 tuh, ya. Satu malam sanggup baca Quran 1000 ayat? Nggak ada yang sanggup, Pak. Kalau begitu baca saja Al-Hakumut Takasur, maka pahalanya sama dengan kita baca Quran 1000 ayat. Oh, kan enak, ya, kalau kita tahu. Jadi baca tuh surat-surat yang ada rujukan, ya. Kita senang, Pak, kalau kita baca Quran yang ada rujukan tuh, ya. Ada rujukannya tentang ganjaran, tentang pahala. Kita jadi senang, Pak. Dan semangat baca Quran itu, ya. Padahal pendek-pendek tapi ganjarannya berlipat. Kembali ke surat Hamim. Jadi jangan lupakan Hamim itu, ya. Misalnya bikin jadwal aja, Senin baca surat Al-Ghafir, Al-Mu'min. Pendek saja, 100 ayat gitu, ya. Nanti Selasa baca surat As-Fussilat, ya. Rabu baca surat Asy-Syu'ara. Kamis baca surat Az-Zukhruf, ya. Kemudian Jumat baca surat Ad-Dukhan, ya. Sabtu baca surat Al-Jasiyah. Ahad baca surat Al-Ahqaf. Itu 7 hari tuh, seminggu tuh.
insya Allah ya, Allah dan Rasul menjamin pintu neraka ditutup semuanya buat kita yang membacanya tuh. Kan enak ya. Jadi kita nanti di hari itu berlenggang Pak. Orang-orang pada didorong ke neraka, dilempar, ada yang dilemparin, ada yang kejebur, ada yang berjalan merayap tuh, tapi ke neraka. Kita berlenggang kangkung Pak ke pintu surga. Coba enak. Bahkan sini. Quran tuh ngomong, sini, fulan sini, ya. Ini pintu kamu nih, ya. Al-Jannah. Sampai begitu Pak, saking senangnya surga tuh kalau kita banyak baca Quran. Oleh karena itu rajin-rajin baca Quran, baik di masjid, di musola, di rumah atau dimanapun. Bahkan di kendaraan, di bis misalnya. Sekarang orang lebih mudah lah pegang handphone baca Quran. Dulu kan harus bawa mushaf, bawa Quran. Sekarang nggak perlu, ada di handphone. Jadi di mana aja, di pasar, di toko, di kebun, ya, di sawah, iseng baca Quran. Download aplikasi Quran yang bagus, Bapak pilih, ya. Insyaallah itu akan menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua, ya, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya dan mempraktekannya. Itu saja. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.